Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas tentang valuasi lagi ya. Lebih tepatnya adalah kalkulator valuasi harga saham ala Peter Lynch. Jadi metode valuasi ini cukup cocok untuk kalian yang mendefinisikan diri kalian adalah growth investor. Baik, sebelum kita lanjut, seperti biasa, please untuk like, share maupun subscribe channel ini sehingga channel ini bisa lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat. Baik, ini kita lanjutkan saja. Oke, kita sebelum lanjut ke Excel yang telah kita siapkan, mari kita berkenalan dulu dengan Peter Lynch. Siapa itu Peter Lynch? Jadi Peter Lynch itu, atau lebih dikenal dengan nama akrab Lynch, seperti itu ya, adalah seorang pria kelahiran tahun 1944 yang dikenal sebagai investor populer dari Amerika Serikat. Lynch ini bekerja di perusahaan terkenal seperti Fidelity Investment dan Fidelity Management and Research Company sejak tahun 1969. Selama mengelola Fidelity Magellan Fund dari tahun 1977 hingga 1990, Peter Lynch berhasil mengembangkan aset senilai 20 juta US dollar menjadi 14 miliar US dollar. Wow, berapa kali lipat itu ya. Menurut Lynch, investor perlu memiliki pengetahuan yang luas. Dengan begitu, investor akan lebih tepat dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi tentunya. Atas kesuksesan meraih 14 miliar dolar tersebut, Lynch dikenal sebagai investor yang handal. Baik, untuk memahami saham, kita harus menganalisa terlebih dahulu, kata Lynch, dan jadilah investor mandiri dengan melakukan analisanya sendiri. Seperti itu ya, pesan dari Peter Lynch, kita tuh harus yakin dengan diri kita sendiri, seperti itu. Lynch biasa melakukan analisa sebelum memberi saham dengan cara melihat pertumbuhan penjualan, ya kan, pertumbuhan penjualan, harga atau harga floating sekarang lebih tepatnya, dan earning to growth ratio. Jadi pertumbuhan earning atau pertumbuhan laba ya, serta kesehatan keuangan perusahaan tersebut, seperti itu. Di akhir masa pensiunnya, Lynch ini menulis buku ya dengan judul One Up on Wall Street. Di halaman 199, dia itu memaparkan sebuah formula. Berikut formulanya ya. Jadi formula Lynch Fair Value. Jadi Lynch Fair Value ini di bukunya berjudul One Up on Wall Street ini di halaman 199 dia menggunakan formula ini untuk menganalisa saham Coca-Cola sebagai contohnya. Nah, di sini hasil dari Peter Lynch Fair Value ini adalah suatu koefisien ya, 1, 2, sampai 3, atau di bawah 1. Nah, kalau di bawah 1 artinya stok atau harga saham tersebut adalah overvalue. Jika sama dengan 1, fair value. Sama dengan 2, undervalue, atau lebih dari 3, very undervalue. Jadi berarti kayak range ya. Jadi di antara ini itu overvalue, di antara ini itu fair value, di antara ini itu undervalue, dan di atas 3 itu sangat undervalue, sangat murah gitu ya. Seperti apa implementasi dari Peter Lynch Fair Value ini? Mari kita jabarkan di Excel yang sudah saya siapkan. Oke kawan-kawan, kita sudah menginjak di Excel yang sudah saya siapkan ya. Di sini kita akan mencoba lagi di saham Astra International lagi ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi bahannya itu sangat mudah kawan. Bahannya itu untuk hanya mengumpulkan EPS dari tahun 2017 sampai tahun hari ini 2021, 5 tahun terakhir ya. Ini sudah tersedia di RTI. Kecuali tahun 2017
kawan-kawan bisa langsung menengoknya atau melihatnya di laporan keuangannya saja. Seperti itu ya, mudah sekali. Namun sebelum kita lanjut, saya juga sedikit memaparkan tentang ini, ada valuasi ya. Jadi saya sudah menyiapkan dalam satu Excel ini, ada valuasi dari Miss Rahi dan Graham, Ben Graham, valuasi ala Miss Rahi dan Ben Graham ini yang sudah saya sampaikan atau paparkan di video saya sebelumnya. Jadi di Astra International itu ketika divaluasi dengan metode Miss Rahi itu overvalue atau terlalu mahal. Apabila dianalisa dengan analisanya Ben Graham itu masih undervalue. Coba kita cek ketika kita menganalisa harga wajar dengan metode Peter Lynch ini gimana ya saham Astra International. Kita cek saja. Pertama-tama caranya adalah kita mengumpulkan data nih, mengumpulkan data EPS 5 tahun terakhir ya kan. Di sini sudah tersedia ya di RTI. Kawan-kawan cukup melihat di RTI kecuali tahun 2017, bisa dicek di laporan keuangannya satu saja. Nah, muncul ya kawan-kawan, sama ya 493, 399 seperti itu. Nah, apa growth ini? Growth itu adalah pertumbuhan kawan-kawan. Jadi pertumbuhan ini ke sini berapa, naik berapa atau turun berapa, ini ke sini naik atau turun berapa, seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini kita langsung saja buktikan. Nah, growth rate-nya itu rata-rata kenaikannya berapa? Ya, kita rata-ratakan saja kenaikannya ini. Oke, ketemu. Kita cek harga floating ketika YouTube ini dibuat adalah ini ya, kita pakai 5750. Kita katakan seperti itu. Atau kita samakan saja ketika kita membuat misalnya ini 5650 gitu ya. Harga real time sekarang ya ketika YouTube ini dibuat. Oke, ini kita hitamkan. EPS itu EPS tahun terakhir ya. EPS tahun terakhir artinya tahun 2021 EPS-nya. Nah, PI ratio seperti biasa rumusnya ya, harga floating bagi EPS ketemu berapa? 11,463 kali ya kawan-kawan ya. Dividen. Nah, dividen ini kawan-kawan juga bisa melihatnya di RTI juga ya. Di sini ya tahun 2021 kawan-kawan bisa menjumlahkan saja. Ternyata dividen yang diterima tahun 2021 itu adalah 132. Dividen yield artinya yield itu adalah perbandingan dividen sekarang yang diterima dibandingkan dengan harga floating sekarang. Nah, dengan kita memasukkan rumus Peter Lynch ya, Peter Lynch fair value tadi, ternyata ketemu koefisien Peter Lynch fair value itu 0,48728 ya koefisiennya. Artinya dengan koefisien yang di bawah 1 ya kan, saham Astra International itu masih overvalue kawan-kawan ya. Nah, berapa fair value-nya dengan memberikan koefisien 1 pada rumus fair value, artinya harga fair value maksimalnya adalah 2.700. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi Astra International ini ketika dinilai dengan cara Miss Rahi itu masih overvalue. Dengan Ben Graham, analisa Ben Graham itu undervalue, dengan Peter Lynch pun masih overvalue ya kawan-kawan. Saya juga sudah menyiapkan di metode di contoh emiten lain, contohnya ICBP ini. ICBP ini dicek dengan valuasi Miss Rahi ini masih undervalue ya kawan-kawan. Coba kita cek di apakah masih undervalue. Ya kawan-kawan, ternyata masih fair value-nya ya kawan-kawan ketika harganya masih 8750. ICBP ini baik di analisa pakai Miss Rahi maupun Peter Lynch fair value ini masih harga wajarnya ya, dengan harga fair value maksimalnya adalah 10.000 seperti itu ya kan.
Sangat mudah kawan-kawan untuk menganalisa dengan metode Lynch ini. Cukup mudah dibandingkan dengan Mizrahi ini ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan apabila ingin mendapatkan Excel ini, include analisa Mizrahi dan analisa Graham, kawan-kawan bisa cek di kolom deskripsi gimana caranya mendapatkannya. Cukup mudah ya kawan-kawan. Untuk menganalisa dengan Lynch ini, kawan-kawan bisa mengaplikasikannya sendiri di Excel kawan-kawan masing-masing, atau cukup kawan-kawan mendapatkan Excel ini include ICBP analisa Mizrahi maupun analisa dengan Ben Graham. Ya kawan-kawan, di channel ini saja bisa mendapatkan Excel itu 3 analisa. Tinggal menginputkan EPS-nya saja, harga floating, serta dividen. Seperti itu saja ya kawan. Cukup simpel, nanti ketemu. Ternyata di sini masih ada fair value-nya di angka 10.000 maksimalnya. Nanti masih ada kesempatan untuk mendapatkan profit berapa persen ini, ya kan? Dari 8.750 sampai 10.000. Seperti itu ya kawan-kawan. Bagaimana kalau menganalisa Mizrahi dan Graham? Nah, kawan-kawan bisa mengeceknya juga nanti di video saya sebelumnya ini, bagaimana menggunakan analisa Mizrahi dan Ben Graham. Baik kawan-kawan, cukup singkat pembahasan tentang analisa valuasi Mizrahi ini. Sekali lagi kawan-kawan bisa mendapatkan 3 analisa metode valuasi ini dengan 1 buah Excel ya. Bagaimana caranya bisa cek di kolom deskripsi. Baik, terima kasih kawan-kawan atas menyimak pemaparan kami tentang valuasi Lynch ini. Please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus memberikan manfaat, berkarya, menghasilkan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.